Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Iqbal Nur Yasin dari jurusan Teknik Mesin akan mempresentasikan tentang transfer of employee. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ketenagakerjaan atau K3 dengan pengajar atau ibu dosen Ibu Udriyah. Transfer of employee atau transfer karyawan adalah relokasi karyawan dari satu perusahaan atau departemen ke perusahaan atau departemen yang lainnya. Transfer akan menyebabkan perubahan status ketenagakerjaan, kondisi hukum, dan status ketenagakerjaannya. Mutasi ini merupakan penempatan pekerja ke tempat lain yang harus memperhatikan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu yang pertama, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Yang kedua, penempatan tenaga kerja diarahkan untuk mendapatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Yang ketiga, penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Dengan beralihnya dari PTA ke PTB, maka secara hukum perjanjian kerja antara karyawan dengan PTA berakhir atau putus, dan karyawan terikat perjanjian kerja dengan PTB. Maka setiap pekerja dan pemberi kerja saling terikat satu dan lainnya dalam sebuah perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja merujuk pada perjanjian kerja antara lain pekerja dan perusahaan, maka sesuai dengan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal-hal yang wajib ada dalam suatu perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. Selanjutnya nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan yang terakhir tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja antara pekerja dan PTA tidak dapat berlaku lagi karena telah terjadi peralihan pemberi kerja, yaitu dari PTA ke PTB yang berbeda nama badan hukumnya. Dengan begitu, maka sepatutnya harus dibuatkan perjanjian pengalihan agar karyawan sebagai pekerja tidak dikurangi, tentunya harus dengan persetujuan pekerja dan perusahaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebutkan dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja atau buruh. Itu artinya dengan catatan hak-hak, manfaat atau fasilitas yang diterima oleh karyawan di PTB nantinya
tidak boleh kurang dari yang ia terima saat bekerja di PTA dengan adanya perjanjian pengalihan yang tadi. Perjanjian pengalihan menjadi penting guna kepastian hukum bagi pekerja sebagai karyawan, dikarenakan masa kerja sangat menentukan hak-hak karyawan selanjutnya, seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah apabila uang pisah itu diatur dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama. Masa kerja dan pesangon. Masa kerja pekerja dihitung lagi dari nol sejak pekerja bekerja di PTB, dan tidak ada pesangon untuk karyawan yang ditransfer tersebut, kecuali ada pengakuan hubungan kerja dari PTB atas hubungan kerja karyawan di PTA. Perihal pesangon bagi karyawan yang ditransfer dari PTA ke PTB, ada alternatif sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan mau ditransfer ke PTB, PTB menyatakan bahwa bersedia membayar pesangon dan hak lainnya karyawan karena putus hubungan dengan PTA, tetapi satu kali ketentuan pasal 156 ayat 2, 3 atau 4 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan diterima oleh PTB dengan status masa kerja mulai dari nol, mulai dari awal. Yang kedua, karyawan diterima PTB tanpa diberikan pesangon, namun masa kerja di PTA akan diperhitungkan jika suatu hari ia kena PHK atau pemutusan hubungan kerja oleh PTB. Beberapa poin yang memungkinkan harus ada di dalam offer letter, yaitu status kerja karyawan. Poin ini harus ada dan diperhatikan sebab ini terkait masa kerja di perusahaan baru tersebut. Yang kedua, gaji pokok hingga tunjangan. Perusahaan wajib mencantumkan nominal gaji yang ditawarkan kepada karyawan sejak hari pertama kerja. Yang ketiga, hak khusus lainnya. Surat penawaran kerja harus memuat informasi mengenai fasilitas khusus yang akan didapat oleh kandidat. Yang keempat, ketentuan cuti. Ini juga sangat penting yang harus dicantumkan dalam surat penawaran kerja tersebut. Yang kelima, pembagian karyawan atau pembagian tugas untuk karyawan. Hal terakhir yang tidak boleh ketinggalan adalah deskripsi atau pembagian tugas.